Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Penny Andreviani, NPM 200-200-658, Prodi Akuntansi semester 6 reguler. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, laporan keuangan pemerintah. Baiklah, kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu laporan keuangan pemerintah. Adapun isi materi dari laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari 1. Tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Yang kedua, perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, teori laporan keuangan di sektor publik. Yang keempat, tipe laporan keuangan sektor publik. Yang kelima, sistem laporan akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, 6, pelaporan keuangan pemerintah. Baiklah, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concept yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari 1. Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga para pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dalam pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, ada menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pengaruh dari peristiwa ekonomi serta transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut. Yang kelima, menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut selama satu periode. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta hutang dan pembayarannya yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi. Dan yang terakhir yaitu menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut. Baiklah, kita akan membahas poin yang kedua atau topik yang kedua. B. Perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Kebutuhan mengenai informasi pemakai laporan keuangan pemerintah sangat penting dan kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut. Yaitu yang pertama, masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga pemberi bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkannya. Yang ketiga, investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat risiko likuiditas dan juga solvabilitas. Yang keempat, kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai kegunaan guna melakukan pengawasan dan juga pencegah dini jika terjadi laporan keuangan negara yang dapat penyelewengan. Yang kelima, manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi, pengukuran, dan kinerja. Yang keenam, pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. Yang C atau poin yang ketiga yaitu teori laporan keuangan di sektor publik. Ada dua jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam laporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja adalah refleksi dari kewajiban dan menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan ini menjadi salah satu wujud dari proses akuntabilitas entitas yang memiliki kewajiban guna menyajikan laporan kinerja organisasi sektor publik tersebut adalah pemerintah di tingkat pusat dan daerah, unit kerja pemerintah, dan juga unit pelaksana. Laporan keuangan pada sektor publik ini menjadi representasi dari kondisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik yang tujuannya dari pelaporan keuangan tersebut akan menyajikan informasi mengenai posisi kinerja keuangan dan juga arus entitas yang bisa memberikan keuntungan bagi para penggunanya. Adapun tujuan dari laporan keuangan di sektor publik ini
guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang dapat dipercaya. Poin yang keempat, yaitu tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi, dan laporan tersebut memiliki atau meliputi beberapa hal berikut seperti ini, yaitu yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini memberikan atau merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang, dan juga modal dari para pemilik dalam satu periode. Berikut ini di samping adalah contoh dari neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan surplus dan defisit. Laporan ini akan menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi selama satu periode. Yang ketiga ada laporan perubahan aktiva. Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan pendapatan dan juga biaya lain yang harus diakui sebagai perubahan aktiva dalam setiap kontribusi dan juga distribusi. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas tersebut diklasifikasi atau diklarifikasi berdasarkan kegiatan operasi dan juga pembiayaan serta kegiatannya. Yang kelima, catatan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Catatan laporan keuangan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, catatan atas laporan keuangan entitas pabrik harus memiliki hal berikut. Yang pertama, ada kebijakan keuangan atau fiskal dan juga ekonomi makro di dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja pendapatan hingga penentuan sumber daya. Yang kedua, ikhtisar pembahasan kinerja keuangan harus mampu menguraikan strategi dan sumber daya yang memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi dan rencana keuangan serta menguraikan prosedur yang disusun oleh manajemen dalam upaya menyajikan informasi kinerja yang relevan. Yang C, kebijakan akuntansi ini akan membuat entitas pelaporan dan juga akuntansi menjadi dasar dalam laporan keuangan. Baiklah, kita bahas poin yang kelima atau yang E, sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disebut pula SAPP ini memiliki prosedur yang terdiri dari pengumpulan data pencatatan dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari satu, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada neraca pemerintah. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP sendiri terdiri dari beberapa sistem akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem akuntansi bendahara umum. Sistem ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan juga pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan yang terdiri dari subsistem sebagai berikut. Yang pertama ada sistem akuntansi pusat atau SIAP. Ini memiliki sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN dan juga sistem akuntansi umum yaitu SAU. Yang kedua ada sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Yang ketiga ada sistem akuntansi investasi pemerintah atau SAIP. Yang keempat ada sistem akuntansi penerusan pinjaman atau SAPP. Yang kelima ada sistem akuntansi transfer ke daerah atau SATD. Yang keenam sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau SABAPP. Yang ketujuh ada sistem akuntansi transaksi khusus. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi badan lain atau SAL. Yang kedua ada sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi instansi akan dilakukan oleh Kementerian Negara dan juga lembaga yang memproses data guna menyajikan laporan. Dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi ini akan membentuk unit keuangan dari barang
yang terdiri dari 1. Unit akuntansi pengguna anggaran atau UAPA. Yang kedua ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau UAPPA E1. Yang ketiga ada unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah atau UAPAW. Yang keempat ada unit akuntansi kuasa penggunaan anggaran atau UAKPA. Sementara untuk unit barang atau unit akuntansi barang terdiri dari 1. Unit akuntansi pengguna barang atau UAPB. Yang kedua ada unit akuntansi pembantu pengguna barang pada eselon 1 atau UAPBB E1. Yang ketiga ada unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau UAPBBW. Dan yang terakhir ada unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB. Yang terakhir yaitu G. Pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap yang terdiri dari beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama yaitu ada tahap penggolongan dan pencatatan. Tahap ini merupakan proses identifikasi dan juga pengukuran yang menjadi bukti transaksi dan juga pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Jurnal ini memiliki manfaat guna menggambarkan proses yang mendapatkan pengaruh dari transaksi jurnal yang bisa dibagi menjadi beberapa jurnal khusus yang memberikan kemudahan dalam pengerjaannya. Yang kedua ada tahap ikhtisar. Transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku-buku besar rekening pada jangka waktu tertentu, dan buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan juga buku pembantu. Fungsi dari buku tersebut adalah dengan mengumpulkan data-data transaksi yang akan diklasifikasi agar bisa divalidasi pencatatannya guna mempersiapkan laporan. Dan yang terakhir yaitu 3. Tahap pelaporan. Data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi single book entry dan juga double bookkeeping entry. Untuk single book entry ini merupakan sistem pencatatan keuangan yang menggunakan satu buku besar dalam proses pencatatan keuangan. Sementara double bookkeeping entry ini merupakan pencatatan transaksi lebih dari satu akun buku besar, dan pemilihan penggunaan tersebut akan tergantung kepada para karakteristik dari entitas tersebut dan tidak terlalu kompleks, maka pilihan single book entry bisa menjadi pilihan yang paling mendasar atau hal yang paling penting.